Selamat pagi, haleluya, keluarga besar GPDTBS Bogor yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita ada pada pagi hari ini dalam pemeliharaan Tuhan. Kita perlu firman Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, Kaulah imbanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami masih bisa bernafas, kami dapat beraktivitas. Tapi sebelum kami beraktivitas lebih jauh lagi, kami perlu tuntunan firman-Mu Tuhan. Mari berfirman melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, mari Kau tuntun kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengutamakan Tuhan. Kita buka ayat pokok kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara-saudara. Kita bersyukur kalau kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, pasti berkat-berkat itu akan ditambahkan kepada kita. Baik berkat jasmani ataupun rohani, saudara-saudara. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan. Seringkali sebagai manusia biasa, entah itu anak Tuhan, entah itu hamba-hamba Tuhan, kita lupa melibatkan Tuhan dalam segi kehidupan kita, segala segi kehidupan kita. Kita mulai dengan rutinitas kita sehari-hari. Mungkin kita sudah biasa, saudara-saudara. Kita bekerja di kantor, usaha, sekolah, bahkan pelayanan gereja, mungkin saudara-saudara, pelayanan dimanapun. Kita merasa, oh saya sudah biasa, saya sudah bisa itu, gampang itu, pasti semua saya dapat lakukan, pasti saya berhasil, saya sukses, seperti itu. Kita menjadi sombong, kita lupa akan Tuhan, kita lupa melibatkan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Firman Tuhan mengatakan pada hari ini, cari Tuhan lebih dahulu, cari kehendak Tuhan, saudara-saudara. Bangun pagi berdoa bukan sekedar berdoa saja sebagai laporan, tapi kita minta petunjuk Tuhan, kita baca firman Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini seperti ini, saudara merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi, itu yang akan memberikan petunjuk bagi kita. Sepanjang hari ini apa yang harus kami lakukan? Tuhan, tolong kami supaya kami bertemu dengan orang-orang yang tepat. Kami boleh melakukan hal yang tepat. Bisnis saya bisa berhasil, bisa goal. Itu kerinduan kita, saudara-saudara. Tapi utamakan lebih dahulu Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini, saudara-saudara. Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukan saja berhasil, beruntung, menghasilkan untung. Bukan untung-untungan, saudara-saudara ya. Tapi dalam Tuhan kita akan beruntung. Ketika kita mengutamakan Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, beribadah, carilah kehendak Tuhan, saudara-saudara. Itu yang terpenting karena Dia pemegang kehidupan kita. Dia yang tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi ketika kita sombong, kita merasa diri kita mampu pintar, hal itu biasa kita lakukan, kita bisa gagal, saudara-saudara. Buktinya ketika kita gagal, kita marah sama Tuhan, kita kecewa. Kenapa Tuhan aku gagal? Padahal kita tidak mengutamakan Tuhan, saudara-saudara. Itu inti utama dalam kehidupan kita, bahkan dalam rumah tangga. Seringkali ada perselisihan, tapi ketika kita mengutamakan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi pasangan kita. Apapun akan kita lakukan, Tuhan akan buka jalan dalam setiap masa-masa rumah tangga. Bahkan masalah pekerjaan. Kalau kita melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, saudara-saudara. Tapi jangan sampai kita sombong, ya.
Kadangkala kita sombong rohani juga. Wah, saya sudah rajin ibadah. Tapi kita tidak mengutamakan Tuhan, itu sama aja bohong, saudara-saudara ya. Kita mau mengutamakan Tuhan. Seperti Daud, ada contohnya, saudara-saudara. Ini sudah pernah kita dengar dalam ibadah minggu. Saya akan buka kembali dalam 2 Samuel 5, ayatnya mulai ke-17 dan seterusnya. Saya akan baca 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Lihat ini Daud, saudara-saudara. Dia seorang raja, ahli peperangan, tapi dia tidak pernah melupakan Tuhan. Mestinya seorang Daud, mungkin karena dia udah mahir berperang, dia menang terus. Mungkin kalau sebagai manusia dia bisa lupa Tuhan. Dia merasa dirinya bangga, wah saya pasti menang ini. Nggak usah tanya Tuhan lah, pasti nih strategi saya benar ini, jitu ini. Oh enggak, saudara-saudara, tapi Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dia maju, saudara-saudara. Apa hasilnya? Lalu datanglah Daud di Baal Perashim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perashim. Lihat, saudara-saudara. Kalau kata Tuhan maju dia. Dia menang di Baal Perashim. Tuhan, artinya Tuhan menerobos. Tuhan itu pasti akan menerobos masalah-masalah kita, saudara-saudara. Kalau kita mau renungkan firman Tuhan dan kita mau ikut apa kata Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita, dia akan menerobos setiap halangan-halangan yang ada di depan kita, saudara-saudara. Dia Allah yang akan menolong kita kalau kita mengutamakan Tuhan. Lalu ada berikutnya lagi, saudara-saudara. Ketika orang Filistin mau maju lagi dalam ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Beda-beda kan? Apa yang petunjuk Tuhan itu, apa yang Tuhan tunjukkan itu beda-beda. Pertama maju, kedua jangan maju, tapi buat strategi melingkar. Dalam kehidupan kita seperti itu, saudara-saudara. Jangan andalkan pengalaman-pengalaman masa dulu. Oh, saya hebat, saya mampu. Tapi kita mau dengar apa kata Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, hari ini saya harus apa? Saya harus bertemu dengan siapa? Saya harus melakukan apa? Tuhan akan berikan petunjuk dan keberhasilan menyertai kehidupan kita, saudara-saudara. Kita mau jadi seperti Daud, saudara-saudara. Bahkan kita mau berhasil bukan dalam dunia ini saja, saudara-saudara. Kalau dalam Wahyu 2 ayat 10b, setialah sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kepada kita, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, setia, utamakan Tuhan. Kita akan berhasil dalam dunia, bahkan berhasil masuk surga. Bukan saja masuk surga saja, tapi dapat mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Banyak mahkota yang disediakan bagi kita, saudara-saudara. Kita utamakan Tuhan, hidup kita akan berhasil. Puji Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami belajar terus mengutamakan Kau lebih dari segalanya. Maka kami tidak akan pernah kecewa. Karena kehendak Tuhan di atas segala-galanya yang terbaik buat kami. Ketika kami menyerahkan kehendak kami kepada kehendak-Mu, maka keberhasilan, berkat itu akan menyertai kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua, rumah tangga kami, pekerjaan, sekolah kami, kuliah kami. Tuhan berikan hikmat bagi kami, petunjuk-Mu, segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami akan berhasil bersama dengan Engkau Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.